Okay, bye-bye. What's going on? Fire! People running down the street! What's on fire? Kisah akan berfokus pada seorang polisi atau lebih tepatnya operator 911 yang bernama Joe. Melayani masyarakat gabut yang tak henti-hentinya menghubungi nomor darurat untuk masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh mereka sendiri. Okay, so where are you at? What? Did you take drugs, Drew? Okay. Speed. Shoot it up or snort it. I understand, but it's your own fault, isn't it? I'll send both an ambulance and the police. No. Drew? Di tengah kesibukannya itu, ia dihubungi oleh seorang wartawan ke nomor pribadinya untuk menanyakan tentang apa yang akan ia lakukan di persidangan esok hari, di mana teguran dari atasannya membuat Joe harus menutup telepon itu dan kembali bekerja seperti yang lainnya. Side of the story. How'd you get this number? Joe, I'm writing about no calls. I already told you. Hello, I'm sorry. I'm back. Yes, what is... Tak kunjung menerima panggilan darurat, Joe memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mengirimkan pesan suara pada keluarganya untuk mengucapkan selamat tidur. Is there across the street? One emergency officer 130. There's no laptop. Entah apa yang Joe pikirkan, ia sempat hilang kesadaran akibat terhanyut dalam lamunan sampai tak menyadari akan bunyi telepon yang terus saja berbunyi seolah meminta Joe segera mengangkatnya. Jesus. 911 emergency operator 6. Dari sekian banyak telepon yang masuk, baru kali ini ia mendapat panggilan yang benar-benar darurat di mana seorang istri yang bernama Emily tengah diculik oleh suaminya sendiri dan meninggalkan dua anaknya yang masih sangat kecil di dalam rumah. Emily, and do they have a weapon? Emily, does the person you're with have a weapon? I don't know. Meskipun dalam kondisi terculik, Emily masih bisa menghubungi 911 dan melaporkan seluruh kejadian yang menimpanya, di mana Joe tak merasa curiga dan tetap menghubungi petugas patroli untuk segera menyelamatkannya. Do you see fire? Yes. Yes. Plate number? No, but the woman tell me when she sees the officers pass. Hold on. Tak berhasil mendapatkan plat mobil serta lokasi di mana Emily berada, Joe masih mendapat petunjuk terkait mobil yang membawanya, yaitu sebuah van putih yang bergerak menuju keluar kota. White. It's fine. White. Emily, don't hang up, okay? Put the phone. I can track you. And if you can't, just can you hear me? I will be there. My name is... Pasca terputusnya sambungan telepon, Joe langsung menghubungi satu persatu petugas operasi yang cukup dekat dengan lokasi Emily, di mana kebakaran yang terjadi malam itu membuat semua petugas kewalahan karena banyaknya kendaraan serta mobil van berwarna putih yang jumlahnya tidak sedikit. Can't see yet. There's wind and smoke everywhere. Can't. He took the exit. Pull up next. Okay, he's pulling up. So white. Meskipun telah dilakukan penyisiran yang cukup ketat, mereka belum juga menemukan Emily dan suaminya, sehingga Joe yang panik pun langsung menghubungi petugas perbatasan untuk segera menutup akses keluar masuk kota. Look for a plate number and I'll inform the officer. Come on! Just find a car and block the freeway. Berbagai macam penolakan tentu membuat Joe sangat emosi, bahkan ia memarahi petugas lain yang menjadikannya pusat perhatian. It's not me. Joe yang sampai saat ini belum mendapatkan plat mobil yang membawa Emily pun membuat para petugas yang ia hubungi enggan membantunya karena tanpa plat mereka tidak bisa melakukan pelacakan dan hanya akan membuang waktu dalam operasi tersebut. Dengan kecerdasannya, ia berhasil menemukan identitas Emily dan langsung menghubungi telepon rumah miliknya, di mana seorang anak bernama Abby menanggapi panggilan itu yang terus saja menanyakan tentang keberadaan ibunya. Mommy? This is Officer Joe Baylor, LAPD. Is your mommy or daddy home? They're not here. Who's not here? Mommy and Daddy. I want Mommy. Abby. Abby. Everything's gonna be alright. Setelah menenangkan Abby, Joe mulai menanyakan tentang beberapa hal seperti kemana orang tuanya pergi, siapa nama ayahnya, dan apakah saya memiliki mobil besar yang selalu ia gunakan, di mana Abby menjawab satu persatu secara perlahan tentang orang tuanya yang pergi entah kemana, serta ayahnya bernama Henry yang memiliki mobil besar berwarna putih selalu terparkir di bagasinya. 1007200. Does your daddy live with you, Abby? I go there.
Abby juga menjelaskan jika ia punya seorang adik yang masih orok saat ini tengah tertidur pulas. Ia tak berani mendekatinya karena takut jika sang adik akan terbangun dan menangis. Okay, well, why don't you go sit with your little brother? It's okay. You just go in there. Dari informasi yang didapat dari Abby, Joe pun berhasil menemukan informasi tentang Henry berikut dengan plat nomor yang selama ini ia cari, sehingga Joe langsung memberikan informasi itu kepada petugas lapangan untuk segera melakukan pekerjaannya. You showed me the numbers. That's good. You're very smart. You know that? Very smart. Ketika sedang melamun memikirkan nasib keluarga Emily, salah satu rekan kerja yang nampak begitu penasaran disertai khawatir pada Joe pun langsung menanyakan keadaannya, di mana Joe dengan spontan malah berkata kasar yang membuat si rekan menjadi sangat aral kepadanya. What the? Mind your own fucking business. Seolah tak merasa bersalah, ia mengumumkan pada semua orang untuk memberitahunya jika ada yang menerima panggilan darurat dari Abby maupun Emily. Plate number is California 2 Frank Tom David 12 King. Is there a unit you can send to her house? Setelah berhasil memberikan plat nomor pada petugas, Joe pun meminta agar mereka segera mengirimkan bantuan lain pada Abby yang saat ini tengah bersama adiknya tanpa pengawasan orang tua, di mana itu langsung mendapat penolakan akibat banyaknya tugas polisi terkait kebakaran besar yang sedang terjadi malam itu. Christine Adams, 71 Roger. Be advised we're stuck on multiple fire calls. You can show us en route with extended ETA. Penolakan demi penolakan terus saja Joe terima, bahkan sempat dikejam oleh salah satu seorang petugas karena terlalu kesal dengannya yang terus saja poporomos tanpa tahu tentang betapa sibuknya para petugas di lapangan. No. Listen. You have to make sure that... Wait for her to call back. Do your job and I'll do mine, okay? Sadar akan kesalahannya, Joe meminta maaf kepada rekannya yang tadi ia sentak, bahkan mengajaknya minum kopi setelah mereka selesai dengan pekerjaannya. No, not just today, but in general. Yes, you have. We should get a beer sometime. That sounds good, man. 15 menit sebelum pergantian sip, Joe pun memutuskan untuk pindah ke ruang tempat yang lebih sepi agar bisa lebih leluasa baik itu marah, teleponan, atau apapun yang tidak bisa ia lakukan ketika masih berada di ruang kerjanya yang tadi. Di sana, Joe langsung menghubungi salah satu rekannya untuk mengirimkan beberapa orang ke rumah Abby yang saat ini berada jauh dari pengawasan orang tuanya. Regis Street, apartment 6. It's urgent. I'm working a convicted felon kidnapped his ex-wife. Is there anyone at his house? There is a scared little girl whose mother has been abducted. That's enough. It's enough. What are you trying to do? Masih belum mendapatkan laporan dari Abby maupun Emily, Joe kemudian menghubungi istrinya atas dasar kerinduan, di mana percakapan mereka tidak berjalan dengan lancar karena pada kenyataannya hubungan mereka saat ini tengah berada di ujung tanduk. Come on. We've been separated for 6 months now. I'm not gonna keep doing this with you. Selain tak pernah menyempatkan diri untuk keluarga, Joe juga memiliki kasus yang tampaknya cukup berat karena melibatkan pengadilan di dalamnya, sehingga Joe yang tahu jika sang istri tak ingin mendengar suaranya pun tetap meminta bantuan untuk datang esok hari ke pengadilan dan menjadi saksi dalam kasus tersebut. Why you gotta be... Hanging up. What did I... Good luck tomorrow. Jess. Baru saja merenungkan percakapannya dengan sang istri, Joe malah dibuat kesal oleh seorang warga yang menghubungi dan memakinya untuk alasan yang tidak jelas. I need an address. Hey. You need to let the police come there. Yeah. Sadar dari amarannya, Joe langsung menghubungi Henry untuk diajak bekerja sama, yaitu menyerahkan diri agar anaknya bisa bertemu kembali dengan Emily, yang tentu saja hal itu bukanlah perkara mudah, sehingga Joe hanya bisa kembali termakan emosi ketika Henry tidak menanggapi dan langsung mematikan ponsel miliknya. You wanna do more? Khawatir dengan persidangannya besok, Joe kembali menghubungi salah satu rekan kerjanya yang akan membantunya bersaksi, di mana Joe meminta rekannya tidak minum Homer yang bisa menjadi penghambat statusnya sebagai saksi. I'll explain to you when you get there, right? Yes. Have you been drinking? Yeah, I am. Pada akhirnya, rekan Joe mengakui jika dirinya sudah minum sebanyak 2 gelas. Hal itu bertujuan untuk meringankan beban dari ketakutannya tentang sidang yang harus ia ikuti, karena ternyata kasus Joe yang sudah berjalan selama 8 bulan telah tercium oleh FBI, di mana mereka mendatangi rumah rekan untuk menginterogasinya. This isn't gonna go our way. I had the feds at my house this morning. You understand?
Tired of this. Seolah lupa dengan kasusnya sendiri, Joe pun meminta bantuan rekannya untuk pergi ke rumah Henry yang letaknya tidak terlalu jauh dari lokasi mereka berdua saat ini. Ia juga meminta untuk melakukan penggeledahan ke rumah Henry dan melihat apa yang dia rencanakan selama ini. Baylor. You got it? Got it. Tak berselang lama, Joe lewat bosnya mendapat panggilan dari Abby yang melaporkan jika seseorang sedang berada di pintu depan rumahnya, di mana ia meminta Abby untuk tetap tenang karena mereka semua adalah polisi yang sengaja dikirim untuk menemaninya. Hi, my name is Ted. Hi, we're checking in on 2 kids. Yes, Abby and her little brother. I have to keep the line open because her mother might call. Dan betapa terkejutnya para polisi ketika melihat rumah Abby yang sangat berantakan, apalagi setelah melihat adiknya Abby berada di dapur dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Abby, stay outside, alright? Tim? Abby, just come with... Yo, Tim! Siapa yang menduga jika Henry kembali menghubunginya untuk menjelaskan sesuatu, namun Joe yang kepalang marah terus saja memintanya untuk menyerahkan diri. Akhirnya membuat Henry langsung menutup kembali teleponnya meski ia sangat ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting. What do you want me to say? That you're a victim? Huh, Henry? You think you're a victim? You're not a victim. Emily is a victim. Sementara itu, si rekan telah sampai ke tempat di mana Henry tinggal. Ia tak mendapati siapapun kecuali tempat yang sangat kumuh, penuh dengan sampah, serta tumpukan tagihan yang tak pernah Henry bayar. Some courtyard apartments. Looks like nobody's home. The lights are out. All right, you got it? Yeah. Di saat yang sama, Joe kembali mendapat panggilan dari Emily yang sangat ketakutan. Kini, ia disimpan di bagian belakang mobil sehingga bisa menghubungi Joe dengan bebas tanpa takut suaminya akan mendengarnya. You said, but it didn't work. I can't get out. Okay, I know. Okay, you're headed toward... I don't want to get locked up. Emily, take a deep breath. I'm gonna get you back to Abby. Dalam kesempatan itu, Emily diperintahkan untuk mencari suatu benda untuk membela diri dan langsung membogem suaminya ketika ia membuka pintu. Just feel around. You use the flashlight on your phone. Okay, good. Okay, alright. Ketika mobil berhenti, Emily dengan sisa kekuatannya bercerita tentang apa yang menimpa anaknya. Ia melihat sang anak ketakutan dan terus menangis akibat seekor ular. Emily langsung menghabisi ular itu dan membuat anaknya terdiam saat itu juga. What was that? Snakes? What snakes? Menyadari ada kejanggalan dalam ceritanya, Joe dengan keterkejutannya menyimpulkan jika Henry bukanlah pelakunya, melainkan Emily lah yang telah menjadi tersangkanya dan telah melakukan semua itu. Namun ketika ia hendak meminta penjelasan, panggilan itu langsung terputus tepat setelah Joe mendengar suara rintih kesakitan. Masih dalam kondisi yang tidak masuk akal, ia mendapat laporan terbaru dari rekannya tentang perceraian Henry dan Emily yang sedang memperebutkan hak asuh atas kedua anak mereka dan beberapa tagihan rumah sakit jiwa yang belum juga dibayarkan atas nama Emily yang ternyata merupakan seorang pasien di rumah sakit jiwa tersebut. Anything from San Bernardino or some unpaid bills from Patton State Hospital. She was a patient there. Patton State Psychiatric Treatment Center. Kali ini, Henry langsung menghubungi Joe untuk membuat sebuah pengakuan. Ia bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi, mulai dari istrinya yang sedang sakit dan tak sengaja melukai anaknya yang masih kecil. Henry mengaku jika ia sudah tidak memiliki uang sepeser pun untuk membelikan istrinya obat dari rumah sakit, sehingga ia mencoba untuk merawat istrinya di rumah, berharap penyakitnya akan pulih. Henry, I'm gonna need you to try. Di tengah kepanikan itu, Henry meminta Joe untuk melupakan masalah ini karena jika tidak, maka istrinya akan dijebloskan ke penjara setelah ia terbukti mengeksekusi anaknya. Henry? Dalam kondisi yang meregangkan itulah, Joe berhasil tersambung kembali dengan Emily yang sejak tadi menghubunginya. Emily bercerita jika ia sudah sadar dengan apa yang telah ia perbuat sehingga Emily memutuskan untuk bundir demi menyusul anak bungsunya yang sudah pergi terlebih dahulu. Setelah meminta bantuan rekan operatornya untuk menjemput Emily, Joe meyakinkannya untuk tetap tenang dan tak melakukan apapun karena Abby sangat merindukannya. Bahkan ia juga menceritakan tentang tindakan kriminalnya yang sudah menghabisi seorang remaja berusia 19 tahun hanya karena terlalu kesal dengan kelakuannya.
Ketika polisi sudah sampai di TKP, Emily yang mulainya tenang tetap kembali pada pendiriannya untuk menyusul sang anak, berharap mereka berdua bisa dipertemukan di surga meski harus berakhir tragis di dunia ini. Just go over the officers. Kesedihan dan ketakutan yang Joe rasakan berubah menjadi sebuah kebahagiaan setelah ia mendapat panggilan dari polisi yang mengabarkan jika Emily berhasil diselamatkan, ditambah dengan kabar dari rumah sakit yang menyatakan jika anak bungsu Emily masih hidup walaupun dalam kondisi yang sangat kritis. Tak terasa waktu sudah pagi, itu artinya Joe harus segera pergi menuju ke persidangannya. Namun sebelum itu, ia menghubungi rekannya terlebih dahulu untuk menyuruhnya berkata jujur tentang apa yang Joe lakukan. Meskipun hal itu akan membuatnya terpenjara, setidaknya ia tidak harus dihantui oleh rasa bersalah yang berkepanjangan. Hey, what's up, man?